Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita berbicara tentang stroke gitu ya, ini kan penyakit yang serem banget ya. Nah, bagi pasien yang sedang dalam proses pemulihan, pasti yang dibutuhkan ini tidak hanya sekadar obat-obatan. Kita ngerti ya, pasien stroke itu kan kadang-kadang ada yang sebelah bagian tubuhnya ini nggak bisa bergerak. Nah, pastinya ketika pas masa pemulihan atau pasca stroke, ini mereka harus melakukan kegiatan yang harus mulai lagi nih dari awal untuk belajar bergerak dan lain sebagainya. Keterampilan-keterampilan yang selama ini mungkin tidak pernah bisa dilakukan selama stroke harus mulai belajar kembali. Nah, mereka ini harus menjalani yang namanya rehabilitasi medik. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu rehabilitasi medik untuk pasien pasca stroke. Namun sebelum membahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih, ada beberapa macam rehabilitasi medik apa aja. Kita lihat yang pertama adalah rehabilitasi pada pasien jantung. Kita ngerti ya, pasien jantung ya ini salah satu penyakit yang mematikan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia gitu ya. Kalau kita berbicara tentang penyakit jantung, serem banget ya. Ini kan kita ngomongin tentang kesehatan jantung dan pembuluh darah kita. Nah, ini akan menjadi sangat penting kalau kita berbicara tentang rehabilitasi medik untuk pasien jantung. Seperti apa aja? Ya penyakit kardiovaskular lah ya, seperti serangan jantung, gagal jantung, atau angioplasti atau operasi jantung. Jadi bila Anda menemukan atau ada keluarga atau teman kerabat yang mengalami penyakit kardiovaskular atau jantung, ini biasanya mereka akan mendapatkan rehabilitasi medik. Oke, kita lanjut yang kedua. Rehabilitasi pada pasien hernia nukleus pulposus atau HNP. Mungkin istilahnya agak kurang begitu familiar ya, tapi yang lebih familiar adalah saraf kejepit. Nah, ini ada bantalan di ruas saraf tulang belakang kita yang agak bergeser nih dari ruas tulang belakangnya, sehingga menyebabkan nyeri yang sangat luar biasa. Kalau Anda mungkin punya kenalan orang yang mengalami saraf kejepit atau HNP, ini bisa ditanyakan bahwasanya itu nyerinya sangat luar biasa. Untuk duduk gitu ya, untuk rebahan, bahkan tidur mereka mungkin harus punya kasur khusus atau korset khusus ya, karena nyerinya sangat luar biasa. Makanya diperlukan rehabilitasi medik untuk belajar lagi nih gimana supaya tidurnya tetap nyaman, duduknya tetap nyaman, dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, kita lanjut yang ketiga. Rehabilitasi pada pasien penyakit paru obstruktif kronik. Nah, ini sangat berbahaya pemirsa ya. Karena apa? Karena PPOK ini membuat orang ini jadi kesulitan bernapas. Bayangkan kalau kita ada di posisi orang yang kesulitan bernapas, ya pasti akan apa? Ya salah satunya kekurangan oksigen. Nah, salah satu yang harus dilakukan adalah dengan rehabilitasi medik supaya orang atau pasien ini tetap bisa nyaman bernapas, napasnya juga nyaman, tenang, sehingga tidak kekurangan oksigen. Karena kalau kekurangan oksigen fatal banget akibatnya ya. Oke, kita lanjut yang keempat adalah rehabilitasi pada pasien yang menjalani amputasi. Berbicara tentang amputasi, ini tidak hanya sekedar medik ya, tapi psikis juga gitu ya. Nah, kita berbicara masalah stresnya mereka, depresinya mereka, bagaimana mereka harus menjalani kehidupan. Ini juga yang harus diatasi ya. Tapi secara mental juga kita ngomongin tentang gerakan. Bayangkan orang-orang yang diamputasi kakinya gitu ya. Kan otomatis dari yang 2 kaki, sekarang harus jalannya 1 kaki atau tangan. Dulu biasa bisa 2 gitu ya, bisa nyetir tangan 2, sekarang harus nyetir tangan 1. Nah, ini juga harus dilakukan rehabilitasi medik untuk belajar lagi, mulai dari awal lagi untuk belajar keterampilan-keterampilan yang dulu mungkin dilakukan dengan 2 kaki atau 2 tangan, sekarang harus 1 gitu ya. Ini perlu rehabilitasi medik. Oke, yang terakhir adalah rehabilitasi pada pasien stroke. Nah, kita tahu ya, stroke ini kan mungkin ada yang sebelah tubuhnya ya, sebelah bagian tubuhnya ini nggak bisa bergerak karena stroke ini sendiri. Nah, akhirnya apa? Ketika pas proses pemulihan pasca stroke, mereka harus belajar nih keterampilan-keterampilan lagi yang sebenarnya dulu sebelum stroke gitu ya, ini sudah hal biasa. Tapi pasca stroke pasti mereka akan mengalami kesulitan untuk menggerakkan badan dan lain sebagainya. Makanya diperlukan terapi rehabilitasi medik untuk belajar kembali nih keterampilan-keterampilan yang mungkin belum bisa dikuasai pasca stroke. Oke, itu dia tadi beberapa jenis atau macam dari rehabilitasi medik, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya beberapa rehabilitasi medik untuk beberapa pasien dengan penyakit tertentu. Nah, untuk membahasnya mungkin Anda masih agak bingung ya, kurang familiar dengan rehabilitasi medik itu apa sih? Nah, untuk membahasnya ini telah bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Ita Kartika SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Seci Hospital. Selamat pagi Dr. Ita, apa kabar? Pagi Raden, baik. Baik ya, ini kalau ngomongin dengan dokter rehabilitasi medik ini kayaknya fresh banget ya. Karena kalau ketemu pasien harus fresh ya dok ya. Karena mereka juga harus direhabilitasi mediknya gitu ya, fisiknya juga gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang rehabilitasi medik, sebenarnya dimaksud dengan rehabilitasi medik ini seperti apa sih dok? Jadi rehabilitasi medik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang tujuannya sesuai namanya adalah rehabilitasi ya. Jadi tujuannya adalah memperbaiki fungsi dari pasien. Dan kita mencoba untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Jadi paling tidak seperti sebelum pasien itu menderita suatu penyakit. Gitu. Oke. Jadi yang diharapkan outcome-nya itu apa sebenarnya? Kembali seperti dulu atau seperti apa? Dan apakah ketika kita ngomong kembali seperti dulu ini bisa 100% sama seperti dulu atau seperti apa itu dok? Jadi outcome-nya adalah sedekat mungkin dengan apa yang dia bisa lakukan seperti sebelum dia menderita misalnya stroke begitu loh. Jadi ada yang memang bisa 100% tapi juga ada yang memang tidak mencapai 100% ya. Paling tidak target kita mendekati. Targetnya mendekati. Ya, kan ada yang mungkin mendekati 100%, ada yang di bawah juga. Biasanya faktor apa aja tuh dok yang membuat akhirnya pasien ini bisa, oh ini hampir 100% nih, atau yang aduh ini maksimal kayaknya cuma 70% deh gitu. Ini mungkin dari riwayat kesehatannya si pasien sendiri atau riwayat penyakit yang pernah dialaminya dok? Jadi banyak faktor yang berpengaruh terhadap suatu outcome ya dari pasien. Jadi mungkin dalam hal ini kasus stroke ya Raden ya. Kalau misalnya stroke biasanya kita lihat dulu kemampuan yang dia miliki, yang tersisa itu apa. Misalnya kekuatan ototnya seperti apa gitu loh. Kemudian kemampuan apakah dia kognitifnya terganggu, memorinya terganggu, kemampuan ikut instruksi, kemampuan berbahasa, berbicara apakah terganggu atau tidak. Tapi ada banyak faktor lainnya. Banyak faktor. Nah, cakupannya ini sendiri apakah berdasarkan jenis penyakitnya atau mungkin rehabilitasi medik itu punya pakem-pakemnya gitu dok? Kalau dalam stroke memang ada, biasanya kita harus bagi dulu ya, maksudnya dia stroke-nya problemnya apa pertama, kemudian kita akan lihat faktor penunjangnya, misalnya keluarganya, itu yang penting, kemudian dari diri pasiennya sendiri. Kalau pakemnya ya direhab, intinya kita mencoba dari apa yang tersisa pada pasien itu untuk kita sedekat mungkin kita kembalikan. Sedekat mungkin seperti dulu ya, semula itu kan sebelum ya. Itu kan harapan semuanya, baik dari pasien sendiri pasti dan dokter, karena ketika berhasil ya pasti semuanya jadi puas dan bahagia gitu dok ya. Nah, kalau kita ngomong tentang kan kalau kita sebagai orang awam pasti pikirnya rehabilitasi medik itu kayak mungkin stroke yang kita bahas hari ini kan mungkin stroke nggak bisa gerak gitu ya dok ya, pas stroke-nya gitu. Terus kemudian rehabilitasi medik berarti belajar untuk bergerak kembali kan, seperti itu dok ya. Nah, kalau kita ngomongin gerakan itu kan yang di pikiran kita orang awam taunya itu paling mentok di fisioterapi dok, gitu ya. Nah, rehabilitasi medik dengan fisioterapi ini beda atau sama, atau fisioterapi jadi subnya rehabilitasi medik atau seperti apa sih dok? Oke, jadi di dunia ini kita menganut sistem rehabilitasi medik. Jadi itu biasanya suatu teamwork gitu loh. Jadi ada suatu tim, jadi kita terdiri memang yang ada dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabnya, kemudian ada fisioterapi yang membantu latihan gerak dan sebagainya, motoriknya. Kemudian ada okupasi terapi. Jadi okupasi terapi itu adalah biasanya mereka untuk latihan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi misalnya tadinya bisa makan, kemudian kan tangannya karena ada kelemahan tidak bisa. Terus mereka kadang memakai tangan sisi kiri. Nah, itu biasanya kita coba kembalikan supaya dia tetap bisa menggunakan sisi kanannya gitu loh. Bisa mandi. Jadi aktivitas kehidupan sehari-hari sebenarnya simpel sekali ya. Cuman setelah suatu stroke biasanya pasien tidak mampu melakukan. Apakah itu berlaku pada semua pasien stroke atau beda-beda tergantung tingkatnya gitu? Betul, tergantung derajat keparahan, area terkenanya gitu loh. Kemudian ada speech therapist, jadi ada terapis bicara. Terapis bicara itu tujuannya ngebantu bila ada masalah dengan kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa,
Kemudian dalam arti dia tadinya mengerti, misalnya kita seperti kita bicara ini, pasien stroke kadang-kadang tidak mengerti kita ngomong apa sih gitu loh, atau dia tidak mampu untuk mengungkapkan secara verbalnya apa yang ingin disampaikan gitu loh, dan gangguan menelan. Oh, berarti mereka nggak ngerti yang kita omongkan, tidak hanya kan kita kalau kita sebagai orang non pasien kita hanya mungkin agak susah ngomong, komunikasinya aja verbalnya, ternyata untuk menangkapnya juga ada masalah ya dok ya? Betul, jadi itu yang kita sebut disfasia atau afasia, jadi ketidakmampuan untuk menangkap atau maksud pengertian dari apa yang kita sampaikan. Nah, itu biasanya kita bilang di sensorik ya, di reseptifnya. Tapi kalau dia tidak mampu mengungkapkan suatu hal, misalnya saya mau makan, nah dia tidak bisa mengungkapkan itu, biasanya kita sebut juga disfasia, tapi untuk motoriknya atau untuk ekspresifnya. Gitu. Oke dok, ini kan udah jelas ya, maksudnya ternyata banyak cakupan dari si rehabilitasi medik ini. Betul. Tapi kan tadi di segmen sebelumnya aku sempat sharing beberapa rehabilitasi medik nih dok ya. Aku kan belum menguasai banget dok, ya iyalah bukan dokter ya dok ya. Gitu. Tapi kan kalau untuk stroke kan memang kita pikirnya pasti ya iyalah karena dia pernah ada di posisi atau di masa dia nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong segala macam, perlu rehabilitasi medik. Tapi kan untuk penyakit-penyakit yang lain kayak jantung kan kayaknya nggak ada masalah ya sama gerakan gitu. Mungkin kita sebagai orang awam kan mikirnya gitu. Nah sebenarnya penyakit-penyakit apa aja sih dok yang memerlukan rehabilitasi medik? Kalau tadi kan sempat disebutin di awal aku bilang jantung lah, paru obstruktif kronis lah, segala macam. Itu gimana dok? Kalau untuk rehab saya rasa cukup luas ya, cakupannya luas. Nggak cuman untuk paru pun misalnya tidak hanya yang misalnya PPOK atau tadi yang COPD, tapi juga misalnya pasien dengan seperti kemarin COVID, itu juga membutuhkan rehab. Ya, kemudian karena mereka ada gangguan untuk pernafasan ya. Kemudian yang post COVID juga biasanya mereka mengalami yang kita sebut deconditioning syndrome. Jadi merasa capek, nggak sesek, gitu, tidak mampu melakukan sesuatu, misalnya jalan pun mereka capek, gitu. Ya. Kemudian banyak sekali kasusnya, misalnya untuk anak-anak dengan gangguan tumbuh kembang juga masuk ke dalam rehabilitasi medik, gitu loh. Banyak sekali. Oke. Berarti kayak tadi dokter menyebut di COVID-19 ini pandemi kan jumlahnya sangat luar biasa dok ya dari pasien COVID sendiri. Yang biasa ditemukan kalau pasien COVID apa sih dok? Selain pernapasan kan pasti ya paru ini ada masalah di paru kan, karena memang mostly untuk COVID kan di paru gitu. Biasanya kalau masuk ke long COVID dan ini komplikasinya memang meluas kemana-mana ya. Kadang mereka ada tadi yang ke masalah paru, kemudian dalam deconditioning syndrome, kemudian bisa masuk ke yang lain-lain. Misalnya gangguan dalam saraf juga ada kan ditemukan. Seperti itu. Oke. Kalau yang punya komorbid dok, ini kan kayaknya lebih lagi tuh dok. Mungkin komorbidnya bisa diabetes, jantung juga, paru konstruktif juga. Itu kalau numpuk-numpuk itu gimana tuh dok? Otomatis akan lebih buruk untuk pasien ya, makanya itu yang perlu kita bantu biasanya. Kalau yang misalnya hanya ringan aja sih biasanya tidak perlu ke rehab medik gitu loh. Tapi kalau yang dia long COVID atau dia yang dengan komplikasi biasanya membutuhkan bagian kami. Oke. Berarti memang ini pandangan kita harus terbuka seputar rehabilitasi medik yang pikirnya kita hanya sebatas gerakan-gerakan gitu ya. Ternyata ada banyak hal ya, termasuk pernapasan pun bisa masuk di situ gitu ya. Nah nanti di segmen selanjutnya dok kita akan membahas lebih mendalam lagi seputar stroke sebagai tema utama kita hari ini. Ternyata banyak hal yang harus dilakukan ketika kita ngomongin pasien yang pasca stroke-nya, yang tidak hanya ngomongin obat-obatan tapi juga harus rehabilitasi medik dan apa yang harus dilakukan nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini rehabilitasi medik untuk pasien pasca stroke. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh loh menghubungi kami di nomor 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Ita Kartika SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Seci Hospital. Dr. Ita, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi kan ngomongin rehabilitasi medik dari umum gitu ya.
ya, secara universal. Nah, sekarang kita mengerucut lebih ke stroke. Nah, sebelum kita bahas rehabilitasi medik pada stroke-nya ini sendiri, Dok, boleh dijelasin nggak sih stroke ini apa gitu? Yang penyakit yang mengerikan ya bagi banyak orang selain jantung kan stroke seperti itu. Nah, stroke ini sebenarnya penyakit yang seperti apa sih, Dok? Jadi stroke kalau per definisi adalah suatu gangguan pembuluh darah otak yang bersifat mendadak. Mendadak? Jadi dia mendadak, tidak dengan pelan-pelan. Kemudian dia bisa menimbulkan kematian kalau yang paling buruk, atau juga menimbulkan defisit neurologis, jadi kecacatan. Oke, defisit neurologis ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang defisit neurologis serem juga ya, Dok. Itu berarti saraf-sarafnya menurun ya fungsinya seperti itu. Nah, ini yang terjadi gitu ketika, kan tadi dokter menyebut stroke ini biasanya tiba-tiba kan gitu. Yang terjadi di tubuh ketika stroke ini menyerang, ini apa, Dok? Jadi yang mungkin gampang ingat aja FAST, jadi FAST, tapi bukan puasa ya. Jadi berarti F-nya itu adalah face, jadi ingat aja biasanya kita mencong. Salah satu, kadang-kadang, tidak selalu ya. Oh, tidak selalu identik mencong ya, Dok ya? Kemudian bisa juga kalau A-nya itu arm, jadi biasanya lengannya ada kelemahan. Tapi bisa juga untuk anggota gerak bawah, jadi untuk tungkai. Kemudian S-nya adalah speech, jadi kemampuan berbicara, seperti yang kita bahas tadi. Kemampuan berbicara, berbahasa, ataupun menelannya. Dan yang terakhir T-nya ingat adalah time, jadi sangat penting untuk segera dibawa ke rumah sakit. Oke. Dari FAST itu yang empat-empatnya itu biasanya apakah akan terjadi pada semua orang atau mungkin salah satunya, salah duanya atau gimana itu, Dok? Makanya bisa tergantung dari area kenanya. Kalau saya sendiri akan membagi dia di kita bilang supratentorial, berarti di atas otak kecil, atasnya. Jadi biasanya itu yang gejala yang khasnya. Jadi ada kelemahan, kemudian kelemahan pada tangan atau kaki. Kalau misalnya yang di bawah itu biasanya dia cukup kuat, tapi ada gangguan nanti keseimbangan gitu loh, ya. Jadi gangguan untuk menelan, gangguan untuk berbicara gitu loh. Jadi tergantung areanya, balik-balik. Tergantung areanya, berarti kenanya di mana akan beda dampaknya gitu ya. Nah, kenanya di mana, areanya ini yang dimaksud dengan area ini kenanya itu maksudnya gimana, Dok? Areanya jadi kalau kadang kita membagi ada beberapa cara pembagian sih. Cuman kalau saya kadang membagi, misalnya kita lihat dia tidak ada kelemahan, kita curiga biasanya di area bawah, jadi di infratentorial. Jadi patokannya adalah kita bahasa itunya sih kita sebut tentorium ya. Jadi selaput di cerebellum itu otak kecil gitu loh. Itu yang membatasi. Kalau di atasnya biasanya timbul kelemahan yang khas stroke itu loh. Yang khas stroke itu ya. Oke. Nah, yang khas stroke ini sendiri sebagai dampaknya akan terus pada gerakan, susah gerak gitu ya, Dok. Kan kita tahunya apa sih, mencong gitu ya, gitu. Betul. Susah ngomong atau susah gerak, tadi arms ya, kaki juga kadang-kadang sampai digesrek-gesrek gitu, Dok. Itu apa selalu seperti itu atau gimana? Biasanya ya seperti itu, cuman memang kalau dia cepat berobat, cepat dibawa, kemudian dapat pengobatan yang baik, biasanya dia akan pelan-pelan akan perbaikan gitu loh. Walaupun terus terang ada memang yang menetap ya. Oke. Kalau diperiksa lebih awal akan lebih baik hasilnya gitu ya, Dok ya. Oke, karena kadang-kadang kan ya namanya stroke tadi dokter menyebut tiba-tiba ya, Dok ya. Tiba-tiba. Jadi waktu itu penting ya, time-nya. Jadi kalau bisa dalam 3 jam sudah dibawa ke rumah sakit dan memperoleh terapi atau tindakan yang tepat gitu loh. 3 jam maksimal waktunya 3 jam. Ya, Dok ya, dari kita harapkan 3 jam ya. Oke. Nah, kalau untuk rehabilitasi mediknya sendiri, Dok, kan tadi sudah dijelaskan di segmen sebelumnya rehabilitasi medik itu seperti apa. Nah, kalau kaitannya dengan stroke, Dok, ini seperti apa? Jadi biasanya kita adalah tujuannya membantu. Jadi saat pasien sudah stabil, sudah tenang, biasanya dalam 24 sampai 48 jam pertama kami biasanya akan mengecek pasien tersebut dan kita akan mulai untuk rehabnya setelah pasiennya stabil. Jadi tensi, nadi semua baik gitu loh. Oke, jadi tidak akan bisa dilakukan kalau pasien masih di awal-awal ya, Dok ya? Saat acute dia baru datang otomatis enggak. Enggak boleh. Oke. Tapi bisa dilihat nggak, Dok? Maksudnya dari riwayat pas dia acute datang tiba-tiba sehingga akhirnya nanti rehabilitasi mediknya harus jalanin apa gitu, itu ada riwayatnya? Kira-kira kita ada ancer-ancernya sih, tapi biasanya memang kita lihat dalam 24 sampai 48 jam pertama setelah dia masuk dari onset gitu loh ya. Oke. Berarti memang ya ada batasan ya, Dok ya. Maksudnya ini harus pertama pasti bukan rehabilitasi dulu, pengobatannya dulu, penanganannya. Biasa dari teman-teman sejawat dokter saraf, dokter bedah saraf seperti itu. Baru nanti habis itu setelah mulai stabil
Masuk ke baru ke kita. rehabnya seperti itu. Nah, kalau berbicara stroke, mungkin dulu kita berpikir stroke itu hanya penyakit orang-orang yang sudah usianya senior. Sekarang banyak ya dok ya, entah karena genetik mungkin turunan gitu, tapi bersifat herediter nggak sih dok? Herediter secara langsung enggak ya, Enggak. cuman memang kadang-kadang misalnya ayahnya ada pernah riwayat stroke, kita harus hati-hati gitu Hati-hati. loh. Tapi secara langsung diturunkan tidak. Enggak ya, oke. Tapi bagaimanapun sekarang juga kasus stroke juga banyak anak-anak muda ya dok ya, gitu, tidak hanya orang tua. Betul. Nah, kalau untuk rehabilitasi medik ini sendiri hanya berbatas pada usia tertentu kah atau semua range usia dok? Semua range usia, bahkan kami juga menangani yang misalnya yang prematur. Banyak pasien-pasien prematur yang bukan stroke ya, kasus lain dia biasanya dengan gangguan pernafasan itu juga kami sudah mulai tangani gitu loh. Oke, berarti semua range usia kalau Semua udah range, kasusnya stroke dan butuh rehabilitasi medik ya betul. tetap harus bisa dilakukan kan, Betul, seperti itu ya dok ya. Nah, apa sih dok yang akhirnya ya kita berbicara pasti inginnya good skenario ya dok ya, tapi kalau kita berbicara worst skenario-nya, skenario terburuk ketika pasien pasca stroke ini tidak melakukan rehabilitasi medik seperti apa dok? Apakah kemudian oh ya udah di satu kondisi ini pasien pasca stroke dengan kondisi seperti ini sebenarnya tidak butuh rehabilitasi medik atau sebenarnya semua tetap butuh gitu? Biasanya kita dari awal memang melihat kalau memang dia keluhannya tidak terlalu mengganggu pasien atau dia akan membaik saat perawatan, biasanya memang tidak perlu. Tapi kalau misalnya kita nilai dari awal nih kelihatannya memang kelemahannya lemah sekali gitu loh, atau memang dia tidak bisa makan, tidak bisa menelan, itu pasti butuh rehab medik. Apa yang terjadi dok kalau semisal di satu kondisi mereka pikir ya udahlah nanti kan banyak ya dok ya kita terutama keluarga pasien itu kan udah kayak jadi dokter kan dengan googling aja oh nggak apa-apa ini mah nanti juga by time by proses akan sembuh sendiri, namanya juga baru sakit gitu. Apa hal terburuk, dampak terburuk kalau misalnya tidak mendapatkan penanganan yang tepat gitu? Jadi biasanya akan menetap. Jadi biasanya kan memang kami menganut bahwa yang terbaik adalah 6 bulan pertama. Jadi ada golden periodnya untuk dia saraf itu beregenerasi begitu loh. Jadi apabila dia lebih dari waktu tersebut dan kemudian dibiarkan begitu saja, biasanya akan menetap. Ya, misalnya cara jalannya yang memang khas sekali kan pada orang stroke, cara jalannya seperti itu gitu loh, atau misalnya kemampuan berbahasanya yang akan dia tetap tidak bisa bicara. Oke. Nah kalau untuk yang ringan-ringan juga termasuk masuk kategori yang harus menjalani rehabilitasi medik dok? Ringan bisa saja di awal memang kami bantu, biasanya kami berikan pola latihannya seperti apa. Nah dia biasanya kalau memang ringan dia akan cepat pulih ya. Oke, tapi kalau dalam waktunya tadi dokter menyebutkan ada sampai 6 bulan. Itu waktu maksimal untuk observasinya atau seperti apa dok? Diharapkan kita akan mengejar di waktu tersebut karena setelahnya biasanya memang akan tetap ada pemulihan, cuman memang dia tidak secepat di fase tersebut gitu. Oke. Nah, ada nggak sih dok maksudnya waktu yang ideal gitu untuk per pasien menjalani rehabilitasi medik, atau kan takutnya orang kan ya kita ngomongin mungkin ya dok ya di luar sana ada ngomong biaya juga nanti kalau rehabilitasi medik bisa selamanya dong, namanya stroke ya kan sering lihat orang-orang habis stroke ya begitu-begitu terus nanti bisa seumur hidup dong. Nah ini kan kita juga harus mengedukasi masyarakat ya memang sih sehat pertama, tapi pasti mereka juga berpikir masalah biaya juga. Lamanya, durasinya itu biasanya berapa lama sih dok? Makanya balik-balik tergantung pada pasiennya. Jadi kalau dia sudah baik biasanya juga tidak perlu. Jadi setelahnya misalnya sudah pulang rumah sakit dia sudah bisa jalan, bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-harinya dengan baik, tidak perlu. Jadi tapi kalau memang dirasa yang seperti tadi tidak bisa berjalan, ngomongnya aja juga susah, nah itu memang sebaiknya lanjut untuk rehabilitasi medik. Biasanya kami ini kok berikan latihan-latihan untuk di rumah juga gitu. Oh gitu. Ya. Berarti ada yang rawat jalan ya dok ya di rumah? Justru rawat jalan. Oh kalau rehabilitasi medik ini berarti rawat jalan? Ada rawat inap dan rawat jalan. Jadi saat masih dirawat dia dalam satu rawat inap. Nah setelah pulang nanti tinggal rawat jalan aja. Oh oke. Berarti sebenarnya persiapan apa yang harus dilakukan ketika berbicara pasien stroke ini harus menjalani rehabilitasi medik? Persiapannya sih pokoknya dia dalam kondisi yang stabil ya. Dia kondisi stabil, tidak ada penyakit-penyakit lain. Misalnya dia ada infeksi, kemudian dia tidak sesak seperti itu. Kemudian tensi nadi, jantung semua terkontrol dengan baik gitu loh. Oke. Berarti memang harus dicek juga riwayat kesehatannya seperti apa, supaya nanti penanganannya tepatnya seperti apa gitu ya dok ya. Oke. Nah selanjutnya dok, kalau kita ngomong rehabilitasi medik itu setelah mendapatkan serangan stroke, biasanya ini berapa lama sih yang
dikhawatirkan kalau tidak mendapatkan ini bisa memburuk gitu? Prinsip kami biasanya adalah early ya, jadi early rehab, early mobilization. Jadi secepat mungkin setelah pasien tersebut stabil, itu sih stabil. intinya. Ya. Oke, dan nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang rehabilitasi medik bagi pasien pasca stroke, karena kan harapannya bisa kembali beraktivitas seperti biasa, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Kita masih ngomongin tentang rehabilitasi medik bagi pasien pasca stroke. Jadi kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Ita Kartika SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Suci Hospital. Nah, kita kembali lagi Dr. Ita. Dok, ini sebenarnya kalau ngomongin rehabilitasi medik, banyak yang akhirnya take it for granted gitu ya, maksudnya terlalu menggampangkan. Banyak ya udahlah di rumah aja. Sebenarnya ini bisa dilakukan di rumah tanpa pengawasan dokter yang takutnya salah gerakan, salah treatment itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah atau tetap bisa dilakukan di rumah tapi dengan pengawasan dokter. Jadi baiknya memang dengan pengawasan ya, karena kalau di rumah terus terang pasien suka-suka dia gitu loh. Jadi dia mau latihan, dia ngantuk, dia capek, dia biasanya tidak mau latihan gitu loh. Kadang-kadang galakan pasiennya daripada yang mau latihnya gitu loh. Jadi baiknya memang tetap dalam pengawasan, dalam arti dia tetap kontrol untuk apakah ada kemajuan atau tidak gitu loh, dari apa yang dia lakukan. Oke, nah biasanya kalau di rumah ini dia sekadar instruksi aja atau di rumah ya Dok? Kalau konteksnya di rumah ini perlu instruksi aja atau ada alat-alat yang bisa mereka pakai? Kalau di rumah kebanyakan memang berupa latihan, jadi kadang-kadang memang ada home program ya. Jadi dari terapis bisa saja ada yang memang datang ke rumah gitu loh, pada beberapa rumah sakit gitu loh. Kalau alat memang kebanyakan kalau untuk pribadi tidak ya. Jadi alat itu biasanya memang kami miliki dan ada di rumah sakit untuk membantu pasien. Kalau di rumah sakit boleh dong Dok kasih bocoran. Biasanya kan kita ngomongin emang kalau rehabilitasi medik kan mungkin ya kalau kita pikirannya stroke ya hanya belajar jalan aja kan, mungkin dituntun atau apa kan. Masa sih harus pakai alat gitu? Mungkin dokter bisa jelaskan alat-alat apa aja yang biasanya umumnya diberikan untuk pasien rehabilitasi medik, apalagi yang khususnya pada pasien stroke nih Dok. Jadi alat sebenarnya banyak. Jadi biasanya kita sesuaikan dengan apa yang dikeluhkan pasien gitu loh. Jadi misalnya dia ada kelemahan, terus lemah sekali, biasanya kita ada berikan dia stimulasi listrik. Jadi tujuannya untuk membangkitkan atau membantu gerakan otot. Nah, yang lebih canggih sekarang memang kita masuk ke teknik yang misalnya robotik gitu loh. Robot? Ya. Jadi robot itu kebetulan di rumah sakit kami saat ini ada. Jadi memang alat itu sangat membantu. Jadi misalnya pasien jalan biasa aja kan dituntun kan. Apalagi kalau dia lemah sebelah, itu kan setengah mati banget istilahnya untuk berjalan gitu loh. Dan dia mendapatkan pola yang tidak tepat. Jadi otaknya akan mengingat memori, oh jalannya seperti itu. Makanya jalan pada pasien-pasien stroke kan khas sekali. Nah dengan alat ini salah satunya misalnya kami ada robot yang untuk membantu berjalan. Nah itu biasanya akan membantu pasien. Jadi karena itu biasanya ada feedbacknya, ada permainan, jadi ada gamesnya, ada musiknya. Jadi pasien itu nanti bisa melihat dari monitor bagaimana pola jalannya. Gitu. Bedanya dituntun sama manusia sama robot apa sih Dok? Kalau kita ngomongin rehabilitasi medik kan kita juga perlu diedukasi ya Dok ya, kan banyak akhirnya bilang ya udahlah sama aja dituntun sama manusia sama robot sama-sama aja jalan kok gitu. Kalau pada manusia kita pasien ini harus memiliki kemampuan jalannya dulu. Jadi paling nggak dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, melangkah tanpa jatuh. Jadi ada kekuatan. Nah ini dengan robot itu istilahnya pasien yang bahkan nol, kekuatannya nol pun bisa kita bantu gitu loh. Karena dia biasanya memang ada harness ya, jadi istilahnya ada harness, ada pengaman. Kemudian ada kita bilang exoskeleton, jadi ada dari luarnya ada penahannya. Jadi pasien tertopang, tersupport dan kemudian dia bisa melakukan berjalan gitu.
Ini proses berjalannya apakah langsung dengan robot, Dok, atau perlu manual dulu untuk mengetahui bahwa oh si pasien ini kayaknya udah mampu nih atau gimana? Betul, tetap kita perlu manual karena memang kalau buat saya pribadi exercise atau latihan adalah dasar dari rehab medik gitu loh. Jadi memang kita perlu membetulkan dulu kemampuan yang ada pada pasien tersebut. Sampai kita anggap dia memang sanggup untuk jalan di robot tersebut gitu loh. Walaupun memang bisa saja di fase awal dia tidak memiliki kemampuan jalan sama sekali, kita masuk ke dalam robot gitu. Tapi akhirnya bisa mandiri ya, Dok, ya, ketika kita ngomongin jalan kan mungkin dengan robot, bantuan robot jauh lebih mudah kan mereka dipapah ya, bahasa digandengnya gitu kan, dituntunnya. Itu bisa akhirnya bisa mandirinya si pasien ini bisa. Berdasarkan yang pengalaman kami sih saat ini lumayan membantu ini, cukup membantu. Jadi yang tadinya jalannya miring gitu loh, dia udah lebih bisa benar gitu jalannya, jadi keseimbangannya dia lebih dapat gitu. Oke, karena balance-nya lebih baik dan dia mungkin lebih merasa loading, jadi injekannya, tumpuannya itu dia lebih bisa bagi gitu. Oke, itu kalau alat untuk bantu jalan seperti robot. Kalau yang lainnya, Dok, mungkin kalau tangan kan arms ya tadi, face yang mulutnya agak mencong gitu ya, mungkin sebagian orang bilangnya itu kayaknya Bell's palsy gitu, padahal beda gitu. Itu gimana tuh, Dok? Jadi kalau yang untuk wajah sih biasanya memang kita nggak pakai robot. Jadi kita tetap dengan yang konvensional, biasanya tetap kita ada stimulasi listrik, kemudian massage ya, seperti itu. Jadi ada latihan-latihan, jadi balik-balik ke latihan. Kalau untuk yang misalnya tangan atau lengan ada, jadi ada alat khusus, jadi jenis robot juga ya. Itu lumayan ngebantu, jadi dalam arti dipandu, sama tetap dengan ada feedbacknya, jadi ada istilahnya ada permainannya yang bisa diikuti oleh pasien gitu. Sejauh ini yang paling berat di bagian mana sih, Dok, dari face itu? Sebenarnya kalau misalnya banyak pasien yang berharap bahwa dia bisa berjalan gitu loh. Jadi yang kita bantu dengan alat itu, tapi kalau melihat area dari stroke itu kan lebih luas sebenarnya tangan. Jadi memang pemulihan untuk tangan yang biasanya pengalaman kami lebih lama. Justru bukan kaki yang notabene-nya dia menopang tubuh ya, Dok ya? Rata-rata pasien lumayan bisa berdiri berjalan walaupun mungkin dengan pola yang tidak benar ya. Tapi kalau untuk tangan itu memang ada beberapa pasien yang memang dia ya seterusnya memang ada gangguan gitu loh. Nah, itu atau harus karena dilatih. Mungkin memang tangan jauh lebih aktif bergeraknya? Karena areanya pada otak itu areanya kan dia memang lebih luas. Jadi saat dia cedera atau dia terkena stroke, dia pemulihannya akan lebih lama dibanding pada area ininya, area untuk tungkai. Oke, berarti pengaruhnya dari stroke karena di otak tadi ya, Dok? Tetap balik-balik ke pusatnya, ke otaknya. Berarti buruk face, arms dan lain sebagainya tergantung dari area di otak tadi yang terkena dampak. Betul. Oke. Berarti selama ini kita pikirnya kan hanya ini ada gangguan di tangannya nih gitu, ada gangguan di kaki, di bibir, ternyata semuanya berasal dari yang stroke-nya itu tadi ya. Berasal dari yang pusatnya. Oke, Dok, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram. Aku bacakan, ini ada di belakang dokter tapi nggak usah nengok, nggak apa-apa. Aku aja bacakan dari Ibu Marsha. Dok, ayah saya umur 62 tahun kena stroke. Ada riwayat pasang ring juga, Dok. Nah, terapi rebahan medik ada ya, Dok? Rebahan medik yang tepat seperti apa? Rebahan medik gimana, Dok? Ibu Mbak Marsha ya, mungkin ya. Oke. Jadi justru itu kalau walaupun dia ada riwayat pasang ring itu tidak merupakan halangan untuk justru dia bangun, karena semakin pasiennya hanya berbaring saja komplikasinya akan banyak. Jadi tetap mungkin dia memerlukan rehabilitasi medik, kemudian dia harus belajar untuk duduk, berdiri dan jalan gitu loh. Karena komplikasinya banyak kalau dia pasien yang hanya berbaring saja. Tapi kan akhirnya orang banyak excuse, Dok. Maksudnya kayak ya mau berdiri juga, mau bergerak masih takut, akhirnya banyak yang rebahan juga. Nah, itu gimana tuh? Justru nggak boleh. Dari kita sih menganut bahwa harus mobilisasi. Jadi harus bangun, harus bergerak. Karena komplikasinya yang semakin kita berbaring terus, dia akan semakin turun ya kondisi ya. Kalau kita misalnya kita nggak ada apa-apa, kita tidur terus 3 hari kan, setelah bangun juga pusing kan. Nah ya, jadi otot-ototnya melemah, kemudian masalah di paru-paru, kemudian otot-otot akan mengecil, keseimbangan kita terganggu, buang air, buang kecil pun akan terganggu ya. Tapi kalau akhirnya banyak yang merasa kayak
iya pingin sih gerak dok, tapi kan mereka merasa kayak belum kuat gitu. Itu ya, sebaiknya seperti apa? Apakah mulai bertahap dipaksakan dalam tanda kutip ya dok ya, dipaksakan baik, atau nunggu kondisinya kayak udah oke ready nih, udah siap nih untuk bergerak gitu, atau gimana? Biasanya makanya itu memerlukan pemeriksaan. Biasanya kita akan periksa dulu kemampuan pasien ini di mana gitu. Apakah ada faktor-faktor yang memperberat gitu loh. Kalau dia sudah pasang ring berarti berat saya tidak ada masalah karena toh dia sudah ada ringnya, aman. Jadi justru harus mulai untuk mobilisasi, untuk bangun. Oke. Kalau akhirnya mungkin ya dok ya, mungkin kan kita ngomongin banyak kemungkinan, posibilitas juga. Mungkin ada riwayat diabetes juga yang takut jatuh, takut terluka itu ya, ada kemungkinan nggak sih ketika kita lagi belajar jatuh gitu dan dampaknya atau konsekuensinya seperti apa gitu? Bisa aja. Jadi itu yang harus kita cegah ya. Jadi kalau dibantu oleh kita biasanya sih nggak jatuh lah, nggak mungkin jatuh. Jadi kita harus cegah faktor jatuhnya. Kemudian kalau dia misalnya takut luka karena DM, otomatis dia harus pakai sepatu gitu loh, harus pakai alas kaki yang empuk gitu loh. Jadi jangan nyeker istilahnya. Nggak boleh nyeker ya, karena takut ada posibilitas kena luka seperti itu. Nah sebenarnya gaya hidup seperti apa sih dok yang harus diterapkan gitu? Mungkin ini untuk Mbak Marsha ya, untuk ayahnya juga kalau ngomongin ayahnya rebahan medik tadi ya gitu. Kalau untuk Mbak Marsha berarti saran saya sih memang mencoba untuk dibawa untuk ke rehabilitasi medik ke rumah sakit atau klinik terdekatnya, kemudian akan diperiksa oleh dokternya dan saran saya memang dia harus untuk mulai mobilisasi, jadi nggak boleh cuman tiduran aja, nggak boleh. Ya. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Marsha tadi ya, rebahan medik boleh tapi akhirnya harus dilanjutin, tetap harus beraktivitas ya dok ya. Seperti itu. Nah kalau akhirnya nih dok, ini dengan tahapan udah diperiksa sama dokter gitu ya, pengawasan sama dokter. Ada nggak sih selain rehabilitasi mediknya gitu ya, hal-hal yang lain kita ngomongin pola hidupnya nih pasien ini harus apa gitu supaya untuk mendukung rehabilitasi mediknya? Nah, jadi intinya sih tetap pola hidup sehat ya. Jadi intinya dia tetap harus ke lifestyle-nya jaga makan gitu loh. Jadi tidak, kalau untuk yang ayahnya mungkin udah nggak makan macam-macam ya. Gitu loh. Tapi kalau yang anak-anak muda itu ya harus jaga pola makan, kemudian olahraga. Jadi secara umum ya olahraga itu semua menurut saya harus melakukan gitu loh ya. Itu sih yang penting ya. Kemudian ya istilahnya kalau ada keluhan berobatlah ke dokter, jadi ketahuan masalahnya ada di mana. Oke dok, ini sudah terjawab semua ya. Rehabilitasi medik tentang apa, struknya seperti apa. Nanti kita di segmen terakhir kita akan membahas dok apa-apa saja yang harus dilakukan dalam hal rehabilitasi medik khususnya untuk pasien stroke, karena kan ya susah-susah gampang ya dok ya, apalagi pasien stroke kan dia ada gerakan yang terbatas dan lain sebagainya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih bersama dengan Dr. Ita Kartika SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Suci Hospital. Kita masih ngomongin seputar rehabilitasi medik untuk pasien pasca stroke. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kan udah dijelasin, dok, udah detail banget dijelasin sama Dr. Ita tentang stroke itu apa, rehabilitasi medik yang memang membutuhkan bantuan gitu ya. Nah, mungkin kan dalam proses pemulihan ini pasti banyak orang berpikir gerakan, ya kalau gerak gitu ya, untuk belajar gerak salah satunya mungkin mereka akan kepikiran olahraga. Nah, tapi kan kita mikirnya stroke aja mau bergerak susah ya dok ya, apalagi untuk olahraga gitu. Tapi sebenarnya untuk pasien stroke dalam hal rehabilitasi medik disarankan nggak sih mereka untuk melakukan olahraga? Toh kalaupun akhirnya disarankan, ciri-ciri olahraga seperti apa yang akhirnya berdampak baik ya, bukan berdampak buruk. Takutnya kan gerak aja susah, olahraga nanti takutnya jatuh dan lain sebagainya dok. Oke, jadi pada pasien pasca stroke, kita olahraganya kita lihat balik-balik lihat ke kemampuan pasien. Jadi kalau misalnya dia hampir 100% lah, jadi pemulihannya dia bisa jalan, itu olahraga apa aja sih sebenarnya boleh sih, asal nggak terlalu capek aja, nggak terlalu excited gitu loh. Jadi tapi kalau yang misalnya jalannya masih agak susah, kita berikan olahraga yang memang lebih ringan gitu loh. Jadi misalnya berenang atau jalan di air. Jalan di air boleh, kemudian kalau memang bisa berenang kenapa enggak gitu loh. Jadi berenang boleh, kemudian pingpong
Tenis meja karena akan melatih fungsi tangan. Oh iya, iya. Yang ini seperti apa, permainan games juga boleh ya, maksudnya. Jadi apapun yang bisa dilakukan oleh pasien. Jalan pasti boleh, jalan, jogging pun boleh, jogging ringan. Banyak yang bisa dilakukan. Ya. Yang penting kembali lagi tadi dokter Ita nyebut apakah kita mampu atau tidak. Betul. Jadi kemampuannya Kemampuan yang kita miliki. Nah itu apa? Kemudian ya tadi balik-balik komorbidnya ya mungkin ya. Komorbid, kemampuan, yang semuanya ini tetap harus konsultasi ke dokter ya dok ya. Tidak, dalam pengawasan. Tidak asal mendiagnosis sendiri bahwa aku kuat kok. Ternyata di lapangan malah berlatih olahraganya udah kayak atlet dok. Karena bisa memicu serangan stroke ulang. Oh, kalau akhirnya tidak tepat gerakan, intensitas itu bisa menyebabkan justru masa pemulihan bisa balik lagi ke stroke. Ya, betul. Kenapa itu bisa terjadi, dok? Karena mungkin dia terlalu excited ya, terlalu berlebihan. Jadi saya juga ada satu pasien, dia pasca tadinya kalau nggak salah memang dia saya lupa pendarahan atau memang sumbatan. Jadi dia memang hobinya berenang. Setelah keluar dari rumah sakit dia berenang, mungkin agak forsir, akhirnya masuk lagi deh dengan serangan baru. Oh, apa karena mungkin berenang kan aktivitas kaki juga lumayan? Enggak sih, maksudnya dalam arti tidak mengganggu ya. Berenang itu tidak harmful, tidak mengganggu. Tapi kalau dia terlalu berlebihan, kan mungkin tensinya juga akan meningkat. Kemudian nadinya juga naik gitu loh, akan memicu serangan berikut gitu loh. Oke, berlebihan di sini kan mungkin konteks setiap orang akan berbeda-beda ya dok ya. Meskipun kembali lagi ke kemampuan gitu. Nah kemampuan berolahraga kan standarnya ada yang 150 menit tuh dok per minggu kalau tidak salah kan gitu ya. Nah ini kalau untuk pasien tidak harus 150 dong dok? Jadi kalau yang seperti kita ini memang disarankan kan 150 menit per minggu ya. Jadi dibagi, ada yang bilang bagi adalah dalam misalnya 5 kali 30 menit. Kalau pasien stroke enggak, biasanya kita lihat dari kemampuan dia. Jadi kalau dia udah mulai capek misalnya, kalau bisa terpantau tensinya sebelum dan sesudah gitu. Dan ini olahraga ini bisa membantu proses rehabilitasi medik. Sangat. Tapi olahraga ini juga menjadi bagian dari rehabilitasi medik juga atau nggak sih? Tidak secara langsung ya. Biasanya kalau untuk olahraga kan di luar. Jadi pasien melakukannya di luar rehab medik gitu loh. Jadi biasanya kita akan bantu atau pandu pasien olahraga apa aja yang boleh dilakukan. Balik-balik sesuai kemampuan. Gitu. Oke. Selain olahraga katanya asupan juga berpengaruh dok atau gimana dalam proses rehabilitasi medik? Ya sebenarnya kalau asupan intinya makanan sehat ya. Jadi dari saya nggak terlalu ekstrim, intinya kalau dia makan apa aja sih boleh sih, asal ya dilihat faktornya. Misal dia ada DM, ada kencing manis ya tetap harus hati-hati gitu loh. Tidak berlebihan intinya. Oke ya. Olahraga, makanan, ya sehat lah ya, apalagi ngomongin stroke gitu ya pemirsa saya. Oke, dok sekarang kita akan membahas beberapa tipsnya dok untuk diperhatikan selama rehabilitasi pasca stroke. Tingkat keparahan pada kerusakan otak ini juga harus diperhatikan nih, karena mungkin akan berbeda-beda kadarnya ya dok ya? Betul, hasilnya jadi outcome-nya itu tergantung dari keparahannya. Jadi yang lebih luas area yang kenanya tentu akan lebih parah gitu loh. Oke. Yang selanjutnya adalah sikap pasien. Pasti dokter mungkin pernah menemukan pasien yang denial ya dok ya? Oh pasti, banyak. Banyak ya dok, bukan pernah tapi banyak ya dok ya? Nah sikap pasien ini juga berpengaruh nggak dok dalam proses rehabilitasi medik? Sangat, jadi biasanya kalau saya menekankan ke pasien, jadi kalau dia mau sembuh, intinya yang pertama adalah dirinya sendiri, pasiennya sendiri. Kedua kemudian keluarganya, kemudian lingkungan sosialnya, teman-temannya. Jadi support sistemnya ya dok? Sistemnya ya, dan baru kemudian kita tenaga medisnya. Oke, berarti kayak dukungan keluarga, orang-orang terdekat. Ini secara tidak langsung kan kita berpikir rehabilitasi medik itu sesuatu yang fisik ya, tapi psikis juga ternyata bisa berdampak. Seperti apa itu? Sangat. Jadi kalau misalnya yang jelas aja ya, misalnya kalau pasien stroke kan nggak mungkin dia jalan sendiri kan, jadi harus, jadi memang tergantung keluarganya untuk membawa dia misalnya ke rehabilitasi medik, ke hospital atau ke dokter-dokter lainnya gitu loh. Kemudian cara keluarga memperlakukan pasien juga, misalnya ada pasien yang benar-benar dianggap tidak bisa apa-apa, semua disuapin, dimandiin dan sebagainya, itu juga tidak terlalu membantu pasien. Jadi dia harus
diupayakan untuk bisa mandiri sebatas kemampuan pasiennya. Nah, ini juga yang sering terjadi dok, ketika mungkin keluarganya berpikir, aduh kasihan soalnya, apalagi udah lansia gitu, nggak apa-apa deh, duduk aja terus, kita yang suapin, gini segala macam. Itu mau nggak mau kan terjadi banyak sekali di masyarakat kita dok. Ini justru hal yang nggak baik. Tapi itu banyak terjadi dok, atau di pasien dokter deh? Cukup banyak terjadi. Jadi dianggap benar-benar pasien ini sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kita harus mengubah image kita bahwa kita harus mengupayakan dia bisa mandiri. Jadi kalau misalnya keluarganya pergi, dia kan masih bisa melakukan sesuatu gitu loh. Justru kalau akhirnya dianggap sakit, dianggap tidak mampu, ini justru bisa memperpanjang proses penyembuhan si pasien ini sendiri. Betul. Secara psikis mungkin ada ke pasien juga ya, kok aku jadi tidak berguna gitu loh, tidak bisa ngapa-ngapain. Oke, yang terakhir kemudian kita berbicara tentang waktunya, waktu rehabilitasi mediknya ini yang ideal, yang pas, yang sesuai seperti apa sih dok? Waktunya jadi seperti tadi, kalau di awal itu memang kita akan lihat dulu dalam saat-saat di awal masuk ke rumah sakit, kami akan melihat dulu, terus kita akan mulai begitu dia mulai stabil, semuanya stabil. Nah saat dia misalnya pulang dari rumah sakit, kalau sudah baik semua sih tidak perlu lanjut untuk rehab mediknya. Tapi kalau memang masih bermasalah, biasanya akan lanjut sebagai rawat jalan. Jadi, tapi kemungkinan ya tadi ya, ketika mungkin olahraganya agak terlalu berat, intensitas, dengan pun akan terjadi sama nggak dok? Ketika rehabilitasi mediknya juga terlalu berat, akhirnya rekuren nih muncul lagi gitu. Itu bukan harapan sih gitu. Makanya tetap kita harus dalam pantauan ya. Jadi pasien itu saat datang misalnya ke rumah sakit, kita harus cek semuanya. Jadi tensinya, nadinya gitu loh. Apa yang dirasakan pasien, apakah memburuk gitu loh. Jadi nggak begitu datang semua langsung dipukul rata ya, karena berbahaya untuk tekanan. Berarti rehabilitasi medik itu kan mungkin dari yang 0 ke 1 sampai yang 10 ke tinggi. Nanti akan berhenti di tinggi ini atau akan turun lagi kurvanya dok untuk di optimal. Jadi yang paling sesuai dengan pasien tersebut. Jadi berhenti bukan kita genjot terus ini, tapi harus yang paling paling sesuai untuk pasien. Dia tidak terlalu lelah. Gitu. Oke. Pokoknya sesuaikan dengan kemampuan dari si pasien ini sendiri. Jangan sampai akhirnya inginnya sehat malah kebebanan ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Ita sudah berbagi, ini jelas sekali hari ini kita berbicara rehabilitasi medik terutama untuk pasien stroke supaya tetap sehat lagi, itu harapannya gitu ya dok ya. Terima kasih dokter, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Seci Hospital. Selamat pagi dok. Terima kasih Raden. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan dokter Ita, semoga Anda sehat selalu ya. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas dan tetap semangat berpuasa. Sampai jumpa.